Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadil abad. Hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa berjumpa kembali mereka untuk mencari ilmu. Kemudian salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad SAW, dan juga selawat tercurahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang juga kepada dia. InsyaAllah kita akan kembali membahas kajian kita yang berkaitan masalah adat dan akhlak Islam. Kajian adat dan akhlak Islam. Tujuannya apa? Membahas kitab ini itu membentuk karakter sebagai seorang Muslim yang berakhlak dan beradab secara Islam. Adatnya yang mungkin belum baik ketika membahas masalah adat, maka menjadi baik adat orang tersebut. Itu tujuannya ya. Nah, dan seorang harus merubah, ya, harus merubah tabiatnya atau kelakuannya yang kurang baik menjadi baik. Nah, bab atau adat yang ke-26 itu adat-adat berbicara. Itu adat-adat berbicara. Dalam berbicara itu ada adatnya. Itu ada adat-adatnya. Nah, murajaah ya, sebutkan di antara adat-adat dalam berbicara ya, adat-adat dalam berbicara. Kemarin kalau kita sudah bahas sampai 4 ya. 4 adat dalam bicara. Sebutkan 1 saja atau 2 saja adat dalam berbicara. Nah, yang pertama yang adalah berkata baik atau diam. Yang kedua, sahih itu adat yang berikutnya itu menjaga lisan ya, menjaga lisan itu dalam berkata yang baik-baik saja. Negara yang baik saja jaga lisannya. Dan kemudian berikutnya dua aja sudah berapa ya? Dari kapan? Sudah ya? Kasih hadiah ya, kasih hadiah. Nasihat bahagia, pernah hidup bahagia. Nasihat bahagia, pernah hidup bahagia. Buku kecil dibaca, kami baca sampai insyaallah. Pertanyaan yang berikutnya, ada berbicara yang lain. Tadi disebutkan 2 ya. Jadi kurang 2 lagi yang sudah kita bahas. Nah, ada yang tahu? Tengah. Nah, yang berikut adalah sedikit berbicara. Artinya jangan banyak berbicara. Karena orang yang banyak berbicara itu akan banyak kesalahannya. Orang yang banyak cakap, banyak ngomong itu akan banyak tergelincirnya dan kesalahan. Yang berikutnya tidak suka mengunci. sahih itu dan tidak ada pembicaraan yang menggunjing orang lain. Nah, sahih. Ada yang berikutnya ya, pertanyaan berikutnya. Sebutkan ada majelis. Tidak. Ada majelis, harus hafal dalam kepala ya, karena setiap orang bermajelis. Ya, apa yang pertama tidak boleh memisahkan 2 orang yang sedang duduk. Pisahkan antara di tengahnya itu, nggak boleh. Yang kedua, selain itu kalau ikut majelis di berupa nasihat mengatur jadwal, tidak harus setiap hari berikan nasihat, ini orang puasa, jangan di malam. Yang ketiga,
sahih memilih teman yang baik. Yang keempat, banyak ya, ada hadis itu ada berapa? 17 ya, semuanya bagus. Tapi ambil poin yang penting ya. Sahih itu adalah ketika masuk ke majlis mengucapkan salam. Nah, terus sahih. Berarti ya, dia tetap istiqamah ya, ada istiqamah. Seperti itu. Kasihkan. Nah, pertanyaan yang ketiga ya, yang ketiga pula. Nah, satu dulu aja. Ya, dia mesti tiga dulu. Ya, lama sih. Dan sebutkan ada di antara ada atau doa ketika kita ditakdir seseorang atau kita diberi hidangan atau makanan seseorang. Satu saja doa aja. Nah, doa yang Nabi ajarkan ada dalil ya, ada dalil surahnya di situ. Tadi itu. Benar. Peci merah. Nah, kami berasal. Doanya. Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Wa khfid lahum warhamhum. Sahih. Mudah-mudahan ada hadiah nasihat untuk remaja. Silakan. Itu punya deh. Nah, maksudnya, saya lihat tahu sampai. Nah, berikutnya. Nah, sebutkan ada makanan. Dan kabar juga. Ada makan ya. Atau nah. Yang pertama membaca doanya apa? Bismillah. Yang kedua, sahih, makan minum dengan tangan kanan. Yang ketiga, sahih, makan yang berdekat. Sahih ya. Dan jadi cuma jika ada sisa makan di situ nanti. Kelima, sahih. Allah. Betul ya. Tanya terakhir ya, sebutkan keutamaan doa penutup kafaratul majelis. Tidak. Nah, apa keutamaannya? Tak. Keutamaan doa kafaratul majelis. Pas atau boleh? Wahid. Apa? Allah, kita bahas keutamaan doa kafaratul majlis. Bukan keutamaan majlisnya, bukan. Nah, satu lagi. Nah, pertanyaan adalah pertanyaan. Nah, ya. Sebutkan ada salam. Ada salam ya. Jadi apa ada salam ya? Banyak sekali. Antum ambil poinnya. Poin-poin. Ada salam. Kan tadi ketemu orang dapat salam dan sebagainya. Ya. Sahih. Yang pertama, betul. Berikutnya. Yang kedua. Betul.
Kadang-kadang itu enggak salah. Lanjut gitu ya, perhatikan. Ada berbicara yang ke-5. Hendaklah ya menjauhi perbuatan riba atau mengunjing. Jadi kalau bicara ya adabnya adalah hendaklah yaitu menjauhi yang namanya perkara riba. Nah, apa itu riba? Disebutkan di hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda kepada sahabatnya, "Atadruna man riba?" Tahukah kalian apa itu riba? Qalu, mereka jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kemudian Nabi jelaskan, riba adalah dzikraka akhaka bima yaqra. Riba adalah engkau menceritakan, engkau membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang ia tidak sukai. Jadi engkau membicarakan sesuatu terhadap saudaramu yang mana dia tidak sukai. Qila, dikatakan ya, afara'aita in kana fi akhi ma'kun. Lalu bagaimana jika yang aku bicarakan ini ternyata benar ada pada saudaraku? Ya, maka Nabi pun ya menjelaskan juga. Kalau ingkar ini macamul, bapak ketahui. Jika ternyata yang kau bicarakan itu benar adanya, maka sungguh engkau telah berbuat riba. Wa illam yakun bihi, dan jika ternyata engkau itu yang kau bicarakan itu tidak benar adanya, nah maka sungguh engkau telah berbuat kebohongan ya, berbuat kebohongan. Nah, jadi ringkasnya riba itu adalah setiap apa yang engkau sampaikan kepada orang lain tentang aib seorang muslim, maka itu termasuk riba yang diharamkan. Ringkas riba adalah engkau menceritakan, engkau menyampaikan kepada orang lain tentang aib seorang muslim. Artinya riba itu perkara aib atau kekurangan ya. Nah, di sini syariat Islam mengajarkan adab kepada kita semuanya untuk menjauhi perkara-perkara riba tersebut. Nah, riba itu merupakan dosa besar ya, merupakan dosa besar. Merupakan dosa besar. Bahkan diancam banyak ada atau siksaan ya, di antaranya hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Rasulullah bersabda, la ma'uri jadi marut di qaumin lam atfar ibn hasin yahmusuna wujuhahum bisudurihim. Nabi bersabda ketika aku dikatakan, aku bertemu dengan sekelompok orang yang kukunya terbuat dari tembaga. Kukunya terbuat dari tembaga. Kemudian dari buku itu
yakhrushuna wujuhahum wa suduruhum. Dan rukuknya itu dia gunakan untuk mencakar-cakar wajahnya sendiri sama dadanya sendiri. Fakultu, maka Nabi berkata, mana haula Jibril wa Jibril, siapakah mereka itu? Orang-orang yang mencakar-cakar wajahnya sendiri sama mencakar-cakar dadanya sendiri. Qala haula alladziina yaquluna luhuman nasa wa yaquluna fi a'dhihim. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Artinya apa di sini? Riba ya. Riba itu sama dengan makan pakai manusia. Dan wa yaquluna fi a'dhihim, dan dia melanggar atau merobek kehormatan orang lain. Nah, ini bahaya apa dampak buruk riba. Dia disiksa terus, mencakar-cakar wajahnya sendiri, mencakar-cakar dari sendiri tanpa henti-hentinya. Ya sampai Allah mengampunkan dosa-dosanya. Diancam oleh orang yang berbuat riba. Mungkin aja orang yang kita gibahi bisa saja dia maksiat benar. Dia bertobat kepada Allah, tapi itu saja tidak bagaimana. Kalau dosa berkaitan dengan Allah, cukup dengan tobat dan istighfar. Tapi jika berkaitan hak manusia, kita sama minta dimaafkan. Ini yang kurang. Maka ketika kita terjatuh ke dalam ghibah, langsung sadar diri, langsung apanya? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung berhenti bicara, langsung apa-apanya istighfar kepada Allah. Dan berikutnya ya, dari sahabat Abu bila berkata, Rasulullah bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. Kita itu sama muslim bersaudara. Yang menyatukan diri kita, hati kita, itu karena hubungan kita sebagai seorang muslim. Kalau tahu orang itu saudara, lalu bagaimana? Katakan la yakhuruhu. Maka orang muslim itu tidak boleh berkhianat. Tidak boleh berkhianat. Tidak boleh mengkhianati siapa saja ya. Tidak boleh berkhianat. Wala yakdzibuhu. Ya, kemudian tidak boleh mendustainya atau membohonginya. Tidak boleh kita berbuat bohong kepada siapapun selama ya siapa tidak boleh kita buat bohong. Kemudian wala yakhdhuruhu, dan tidak mencibir. Kemudian al-muslimu 'ala al-muslimi haramun 'irduhu wa maluhu wa damuhu. At-taqwa hahuna. Dan dikatakan sebenarnya kullu muslimin 'ala muslimin haramun. Setiap muslim atas muslim yang lain itu diharamkan kehormatannya. Wa maluhu, diharamkan hartanya, diharamkan darahnya. At-taqwa hahuna. Dikatakan takwa itu di sini. Inilah orang muslim itu saudara, maka jangan dirobek kehormatannya, jangan pula diambil hartanya dengan terpoling, jangan pula menumpahkan darahnya. Kemudian ya dihasil dari syariat yang telah agama muslim. Cukuplah seorang itu berbuat jahat jika ia merendahkan saudaranya yang muslim. Jadi perbuatan riba itu termasuk ya perbuatan buruk atau jahat. Ini hadis yang sahih rawahu Muslim. Nah, kemudian berghibah atau memuji orang yang masih hidup itu hukumnya haram, tidak boleh. Lalu bagaimana menggibahi dengan orang yang sudah meninggal dunia? Boleh tidak? Jawabannya, ya, menggunjing orang muslim yang sudah meninggal dunia lebih buruk daripada menggunjing orang yang masih hidup. Karena menggunjing orang yang masih hidup ada kemungkinan akan dimaafkan dengan cara apa? Kita datang ke dia, minta maaf, atau dia orang yang mau pemaaf, memaafkan semua orang-orang yang telah menggunjing aku. Nah, mungkin ya, berbeda halnya orang yang meninggal dunia. Di mana kita tahu?
Ya. Nah, sebagaimana sebab kita Abu Dawud, Aisyah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata sahibukum fad'uhu wa la taqulu fi." Jika sudah kalian itu meninggal dunia, maka janganlah kalian mengagukannya dan janganlah apa? Mencelanya. Ya, mencela di antaranya adalah perbuatan mengunci. Nah, atau duka. Kemudian perhatikan kita lihat. Di sini ada disebutkan, ya, nah, faedah penting ya. Riba atau menggunjing itu dibolehkan hanya dalam 6 tempat. Yang pertama adalah orang yang terzalimi. Yang pertama adalah orang yang terzalimi atau teraniaya. Dia boleh mengadukan kezalimannya kepada ya pemerintah atau hakim. Nah, misalnya terzalimi bab apa? Terzalimi. Nah, zalim misalnya gampang itu contohnya itu. Ada orang yang mencuri apa? Mencuri barang kita. Mencuri ya. Mencuri. Kita tahu orangnya dia ngambil barang saya. Dia sendiri ada. Ambil HP misalnya, kita tahu. Kita boleh sampaikan kepada pemerintah, kepada misalnya bagi polisi misalnya, Pak, saya lapor si fulan, sebutkan namanya, boleh, telah mencuri barang ini. Ya, makanya apa hukumnya? Boleh. Sampai kita apa kepada hakim? Hakim, dia juga boleh. Intinya apa? Orang yang menzalimi, mengadukan kepada siapa? Ya, diberitakan kezalimannya, sampaikan. Tujuannya adalah untuk minta keadilan. Dan pemerintah menguasa hakim nanti dia yang akan mengurusi hal ini. Nah, kemudian yang kedua, apabila bermaksud meminta pertolongan untuk merubah kemungkaran. Yang kedua adalah ya jika bermaksud untuk minta tolong dan merubah kemungkaran. Itu bermaksud untuk meminta tolong dan untuk merubah kemungkaran. Nah, misalnya ada orang yang membuat kejahatan, durhaka, keburukan, ya, kemudian datang kepada orang untuk merubah kemungkaran, maka itu dibolehkan, ya, dibolehkan. Tapi ingat kepada orang yang memang betul-betul dia itu bisa merubah apa? Kemungkaran. Misal ada orang bertengkar, fulan bertengkar, gitu kan? Ribut atau dimulai dia sudah atau enggak bisa dari mereka datang ke orang tolong itu adalah bertengkar namanya fulan ya, untuk mendamaikan, memisahkan, merubah kemungkaran, ini akan hukumnya boleh. Atau lain lagi kita orang minum khamr itu masalah kemungkaran ya. Nah, atau sampaikan ke orang untuk merubah kemungkaran, maka itu apa hukumnya? Boleh. Nggak ada masalah ya, itu apa? Dibolehkan. Nah, kemudian yang ketiga ya, ketika meminta fatwa. Tujuannya apa? Meminta fatwa. Kepada siapa di sini? Tentunya kepada mufti. Mufti itu tugasnya memberikan fatwa kepada mufti. Nah, meminta fatwa ya.
Seperti mengatakan, aku telah dzalimi oleh fulan dengan ini dan begitu. Bagaimana solusinya? Ya. Nah, yang keempat, untuk memperingatkan dan menasihati kaum muslimin agar tidak berbuat keburukan dengan syarat bertujuan memberikan nasihat. Nah, atau dengan bahasa lain adalah mengingatkan kaum muslimin, mengingatkan kaum muslimin terhadap suatu kejelekan seperti mengungkap jeleknya hafalan perawi hadis. Sekali lagi ya, mengingatkan kaum muslimin terhadap suatu kejelekan. Contohnya itu mengungkap kejelekan hafalan seorang perawi hadis. Misal sebulan kadzab, dusta, sebulan pembohong. Ini boleh. Makanya ada hadis itu dikatakan hadisnya dhaif, lemah atau palsu. Kenapa lemah? Di dalamnya ada fulan seorang kadzab, dusta. Itu bukan, itu ghibah yang dibolehkan, itu ghibah apa yang dibolehkan. Tujuannya apa tadi? Untuk memperingatkan kaum muslimin terhadap apa suatu keburukan. Contohnya lagi, ada seorang yang memiliki pemahaman khawarij misalnya. Dia ingin berceramah, memberikan ceramah. Kita menyampaikan kepada pihak tertentu, jangan dibolehkan. Fulan itu pemahamannya khawarij, boleh. Kenapa? Itu tujuannya tadi untuk ingat pendapat tujuan tadi untuk mengingatkan muslimin terhadap suatu keburukan, kejelekan. Contohnya lagi, ada seorang ya misalnya dari luar Pontianak, dai misalnya ya, dia pemahamannya Syiah atau Sufi ya. Saya nggak mau sebut nama, ini bahaya soalnya. Dulu sih masih boleh kan, sekarang nggak boleh, bahaya. Nah ya, datang ke Pontianak misalnya, kita sampaikan oleh kepada ikhwan, jangan berkajian dari fulan. Kenapa? Dia memiliki pemahaman Syiah atau pemahaman Sufi. Ini boleh. Tujuannya apa tadi? Untuk mengingatkan kaum muslimin terhadap satu keburukan. Tapi ingat, hanya seperti itu aja. Gak boleh cara yang lain. Jangan tuh dia Syiah, pemahamannya juga mendukung Syiah, tapi dia juga pakainya buruk, rusuh. Ini berlebihan, sudah mulai mati batas. Jadi riba itu namanya. Yang kelima, orang yang ditunjing memang seorang yang terang-terangan melakukan perbuatan fasik dan bid'ah. Orang yang melakukan bid'ah, kefasikan, boleh dibicarakan ya tentang kebid'ahannya. Jangan ada kesimpulan. Kenapa? Dia melakukan kebid'ahan, nanti antum terikut apa perkara bid'ah. Nah, yang ke-6, untuk memperkenalkan dengan bahasa lain, itu menyebut orang lain dengan sebutan yang sudah dikenal. Ya. Contohnya apa? Ya, ada orang namanya itu banyak. Namanya misalnya apa? Nama apa misalnya? Namanya misalnya Mas Pur. Mas Pur banyak, ada Mas Pur bengkel, ada Mas Pur tukang gembala kambing, misalnya ada Mas Pur apa jual cendol misalnya. Dicari orang, cari Mas Pur. Iya, di sini banyak. Oh itu Mas Pur yang pincang misalnya. Pincang itu aib atau bukan? Aib. Tapi ketika orang dikenal dengan sebutan seperti itu, bukan dibolehkan. Maka apa dibolehkan? Oh sana rumahnya, gitu ya. Paham di sini? Itu menurut orang lain
dengan sebutan yang dia sudah ma'ruf, dikenal dengannya, maka ini apa? Boleh. Contohnya siapa? Seperti Al-A'mash, orang yang buta. Al-A'mash itu seperti orang yang buta atau lemah penglihatannya atau kabur. A'mash. Al-A'raj, pincang. Al-A'ma, si buta. Tetapi haram jika yang dimaksud adalah untuk mencela kekurangannya. Ingat tujuannya. Kalau itu untuk mencela kekurangannya, apa hukumnya? Haram. Lanjut. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melakukan ghibah yang dibolehkan. Yang pertama, ikhlas kepada Allah. Ikhlasnya murni karena Allah, ikhlas. Misalnya dia tahu dia melakukan kebidahan, jangan kau berusaha mereka, nanti kamu ketularan. Ingat tujuannya murni, dia apa? Mendakwakan saja, cukup itu aja. Dari yang lain, tujuan dari yang lain. Yang kedua, sebisa mungkin tidak menyebutkan nama orang tertentu secara langsung. Kalau bisa apa? Tidak sebutkan nama. Yang ketiga, hendaklah Anda menyebutkan tentang saudara Anda seagama dengan sesuatu yang mengubah pada dirinya. Sebutkan dia itu masih muslim dan sebagainya. Dengan sebut-sebutannya dibolehkan, jangan menyebut orang itu ya celah-celahan yang berlebihan. Seperti menyebut kebun binatang misalnya, ini tidak boleh dalam Islam. Yang keempat, harus menekankan kembali dengan yakin bahwa ghibah yang dilakukan tersebut tidak akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Artinya dia harus menekankan kembali bahwa ghibah yang dikerjakan itu tidak akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Nah, berikutnya sebab-sebab yang bisa memicu munculnya ghibah yang paling diperpandai ini, pertama adalah melampiaskan rasa marah. Ini sering orang yang marah akhirnya ada lampiaskan kemarahannya. Nah, kemudian yang kedua, dari perhatikan. Nabi bersabda, "Man kallama ghaiban wa huwa qadirun 'ala an yufidahu, da'a Allah 'azza wa jalla 'ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamati hatta yukhayyiru Allah min al-hurul 'ain ma syaa." Barang siapa yang menahan emosinya atau amarahnya, padahal dia mampu untuk meluapkannya, dia mampu untuk melampiaskannya, dia tahan emosinya. Nah, ya biasanya dia tuh marah, mampu gitu melampiaskan itu mampu kadang, tapi dia tahan. Niscaya Allah akan memanggilnya di hadapan sang Maha dari kiamat, hingga akhirnya Allah akan menyuruhnya memilih dari bidadari yang bermata jadi yang mana saja yang dia kehendaki. Ini apa? Keutamaan menahan amarah. Antum saat emosi bisa aja ya meluap melampiaskan, maki-maki bisa, dia tetap tahan. Ingat apa keutamaan tadi? Disuruh pilih dari yang bermata dari cerita yang dia sukai. Nah, biasanya marah itu saat kapan kita? Yang biasa pertama marah itu jatuh sama istri. Isi kita mau satu kata dua kata, isi 100 kata ngomong. Langsung bisa aja marah. Aku tahan. Nah, itu ujian ya, ujian. Maka ingat keutamaan besar. Ya. Yang kedua perhatikan ya. Sudah habis waktunya Pak Imam? Sudah cukup ya? Dari ada isyarat ya. Yang satu lagi insyaallah pertemuan yang akan datang ta'ala doa penutup kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.